Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Kak. Saya Melati Putla Madita dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan mewawancarai Kakak tentang iptek dan seni dalam Islam. Untuk memenuhi tugas saya yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan bertanya sedikit Kak tentang apa itu iptek dan hubungan dengan agama dan seni dalam Islam juga. Baiklah, langsung saja pertanyaan sih Kak atas waktunya. Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama itu Kak. Apa hubungan atau keterkaitan antara agama dengan iptek itu sendiri? Bagaimana penjelasannya Kak? Baik, kalau membahas tentang bagaimana keterkaitan agama dan iptek, sebenarnya di masa sekarang sangat penting sekali untuk kita remaja milenial untuk terus mengembangkan ilmu-ilmu teknologi agar Islam nggak kelihatan ketinggalan. Karena dari yang kita tahu, remaja masa sekarang semuanya itu memegang Android. Segala informasi itu tersimpan di Android. Makanya itu kita juga harus gencar memperkenalkan, memperkenalkan Islam. Gini loh Islam gitu. Kita share tentang hadis, itu juga termasuk dakwah. Maka dari itu kita sendiri sebagai remaja Islam nggak boleh lengah sama iptek itu. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi harus lebih banyak lagi remaja-remaja Islam yang sadar bahwasannya Islam itu harus mengembangkan ilmu-ilmu teknologi dengan dakwah. Setiap hari kita bisa men-share kebaikan, setiap hari kita bisa saling menasihati agar Islam tidak terlupakan oleh remaja-remaja milenial masa sekarang. Mungkin seperti itu. Dan Islam juga sangat mendorong sekali untuk umatnya itu terus menggali ilmu, terus menggali ilmu, seperti itu. Oh, seperti itu ya Kak. Jadi Islam itu sendiri sudah menyuruh umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi tersebut. Jadi langsung saja pertanyaan yang kedua. Agama Islam itu mementingkan iptek atau teknologi seni dalam Islam. Jadi namun realitas umat Islam itu kalah Kak. Mengapa demikian? Bahwa kita tahu para tokoh atau sarjana umat muslim yang dahulu itu kan rata-rata beragama Islam. Jadi mengapa kita itu kalah dalam menjalankan iptek ini? Nah, kalau pertanyaannya kenapa di masa sekarang umat Islam kalah dalam perkembangan iptek, padahal kita pernah mengalami masa-masa kejayaan. Yang pertama faktornya adalah di masa sekarang kita banyak yang lupa meninggalkan Al-Quran dan syariat-syariat Islam. Seperti kita lebih banyak mengingat hal-hal duniawi kita, walau kita tidak boleh terlalu zuhud, namun kita juga nggak boleh lupa sama syariat-syariat Islam. Jadi ibaratnya keseharian kita itu harus tetap berpacu pada syariat Islam gitu. Jadi kita tidak boleh menenggelamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Nah, kenapa kita tertinggal dalam ilmu teknologi? Karena remaja Islam sekarang lebih banyak memperkenalkan hal-hal yang istilahnya nggak penting gitu, seperti di TikTok kan banyak yang men-share video musik segala macam kan nggak bermanfaat. Nah, tapi alhamdulillah sekarang juga udah ada kan yang kayak ngaji di share. Nah, kita juga harus sering mempublis kegiatan-kegiatan yang kayak pengajian kayak gitu. Kita juga harus gencar, kita nggak boleh ketinggalan. Misalnya kita ada pengajian seperti ini, kita harus share, kita harus publis supaya Islam tadi nggak tertinggal, nggak terlupakan, seperti itu. Itu faktor pertamanya. Kita melupakan seni Islam tadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita melupakan syariat. Kemudian yang kedua, kita terlampau sering
teradu domba sesama Umat umat Islam. kita. Heeh, seperti itu. Terkadang kita lebih agama orang kok begini gitu. Kita lebih kebanyakan membahas yang lain-lain gitu. Seharusnya kita banyak mengunggulkan kita sendiri dan kita mempererat tali silaturahmi antara Islam itu sendiri. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Kak. Jadi upaya apa yang dapat kita lakukan Kak supaya anak-anak zaman sekarang kan yang kita ketahui bahwa mereka itu menggunakan teknologi itu dengan tidak apa Kak, tidak maksudnya waktunya itu tidak terkendali itu tidak terfokus dengan jadi mereka itu terlupa dengan kewajiban dia itu sendiri, yaitu kan seperti sholat 5 waktu, kayak mengerjakan pekerjaan rumah atau segala macam. Mereka tuh lupa gara-gara teknologi itu kan Kak. Jadi upaya apa yang dapat kita lakukan agar mereka itu bisa setimpal agama dengan iptek tersebut? Nah, berarti itu kembali ke peran orang tua masing-masing. Seperti itu. Ada baiknya kita sebagai orang-orang yang lebih dewasa itu membimbing anak-anak itu untuk dari kecilnya mengingatkan sholat 5 waktu. Seperti itu. Dan orang-orang tua juga tidak boleh berpikiran kuno. Anak-anak memegang teknologi tapi dibarengin dengan hal-hal yang islami seperti itu. Jadi seimbang ya. Jadi seimbang. Misalnya seperti dari kecil meskipun mereka memegang HP tapi kita kasih konten yang islami. Kita beri aplikasi sholat, aplikasi doa. Jadi mereka pribadinya sudah terdidik dari kecil untuk nggak lupa sama Islam itu sendiri. Jadi kalaupun dia main gitu kan, main gadget, tapi mereka dapat hal-hal yang positif, islami banget gitu. Jadi kalau udah pun remaja gitu, mereka jadi rajin share, mereka jadi selalu ingat jati dirinya sebagai Islam yang taat seperti itu. Seperti itu ya Kak. Jadi faktor utama itu orang tua. Baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Saya meminta maaf atas kesalahan pengucapan. Baiklah, kepada kakak, terima kasih banyak yang telah memberikan jawaban tadi. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan agama dengan iptek tadi adalah peran orang tua, karena orang tua itu sangat berperan penting terhadap kemajuan iptek zaman sekarang. Karena bahwa kita tahu anak sekarang itu kalau misalnya bermain teknologi atau bermain game itu kan jarang dipantau oleh orang tua. Jadi orang tua tersebut harus sangat mengkontrol anaknya untuk bermain gadget atau bermain game itu sendiri. Jadi langsung poin yang kedua, Islam nggak boleh kuno. Kenapa Islam nggak boleh kuno? Karena kita jika kita punya ilmu itu sendiri dalam diri kita, kita harus mengamalkannya kepada saudara-saudara kita agar ilmu yang kita dapat itu berguna bagi kita dan berguna untuk orang lain juga, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, remaja milenial itu harus berdakwah. Pada zaman sekarang kan kita harus menggunakan gadget. Jadi gadget itu harus dimanfaatkannya dengan baik. Misalnya saja pada aplikasi TikTok. TikTok sekarang kan banyak sekali video-video yang tidak senonoh kan. Jadi peran kita umat Islam itu wajib untuk berdakwah di dalam aplikasi TikTok tersebut, kayak seperti pengajian, memberikan tips atau trik tentang agama kita sendiri gitu. Jadi kita harus mengamalkannya dengan baik. Terima kasih kepada Kakak Inke yang telah membantu saya dalam menjalankan wawancara ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.